Pemirsa, demi memulihkan kehidupan warga terdampak, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN bergerak menyediakan alat yang dapat mengubah air banjir menjadi air siap minum. Alat ini akan disiagakan di 3 titik di wilayah terdampak bencana. Di tengah masa pemulihan pasca bencana, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN bergerak menyediakan alat yang dapat mengubah air banjir menjadi air siap minum. Ada 3 titik yang disiapkan, di mana 2 titik di Aceh Tamiang, sementara 1 di Tapanuli Tengah. BRIN pun telah menguji kualitas air hingga betul-betul aman untuk dikonsumsi. Rencana unit Arsinum BRIN ini ada 2 unit di Aceh Tamiang ya. Itu nanti kita akan kerjasamakan dengan Pemda atau dengan masyarakat Tamiang, di mana nanti masyarakat akan kita latih untuk bisa mengoperasikan unit Arsinum ini dan untuk kemudian bisa digunakan dalam jangka waktu sesuai kebutuhannya. Diharapkan kehadiran inovasi ini bisa menjadi salah satu upaya mendorong pemulihan pasca bencana di Sumatera. Tim TV One mengabarkan. Upaya pemulihan pasca bencana terus dikebut di 3 wilayah terdampak. Salah satu yang menjadi inovasi BRIN adalah mengubah air banjir di wilayah terdampak menjadi air siap minum. Bagaimana penerapannya dan lantas bagaimana pula kajian mengenai rehabilitasi hingga relokasi warga terdampak bencana? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arief Satria. Prof, selamat sore. Selamat sore, Mbak Nadila. Baik, Prof, tadi sebelum kita masuk ke pembahasan yang akan kita bahas hari ini, Prof, tadi kita sempat mendengar juga baru saja konferensi pers antara Menko PMK dan juga BNPB. Tadi Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa ada target pemulihan dari berbagai sektor, baik itu pendidikan, transportasi, dan lain sebagainya. Kalau dari BRIN sendiri melihatnya berapa lama pemulihan ini bisa rampung, Prof? Ya, tentu kami menjadi bagian dari usaha pemerintah dalam rangka untuk pemulihan, karena kami di BRIN menjadi anggota tim yang dipimpin oleh Bapak Menko PMK. Jadi kami selalu mengupdate dengan gambar citra satelit untuk menjadi dasar bagi BNPB dan juga bagi Menko PMK, Menteri Dalam Negeri dan seluruh jajaran yang memang mengkoordinasikan dan melaksanakan upaya pemulihan ini secara periodik. Oleh karena itu, kami tentu terus berada dalam posisi untuk memberikan support ya kepada tim yang selama ini memang sudah ada di lapangan sejak bencana terjadi. Oke, berangkat dari sini juga Prof, bahwa BRIN kan memang sejak awal telah mengirimkan Satgas Penanggulangan Bencana di sana. Bagaimana kemudian hasil kajian sejauh ini, terlebih Prof soal rehabilitasi dan juga relokasi yang memang saat ini tengah digencar terus oleh pemerintah? Ya, terkait dengan soal relokasi, soal dengan rehabilitasi tentu ini kan tadi Pak Menko PMK sudah menyampaikan dengan lebih detail ya. Nah, kira-kira isinya sebenarnya sama. Jadi kami memang banyak memiliki tugas terkait dengan soal penyiapan data citra satelit. Jadi nanti hal-hal yang terkait dengan bagaimana secara teknis pengalokasian, perelokasian dan lain sebagainya itu tentu itu tanggung jawab dari pemerintah dan itu sudah ada kewenangan kementerian khusus yang menghandle itu, Mbak. Oke, saat ini kan pemerintah juga mulai ya Prof membangun hunian sementara, kemudian hunian tetap. Apakah dalam hal ini BRIN memiliki rekomendasi Prof terkait dengan standar minimal huntara agar apa yang dibangun ini layak huni dan tidak menimbulkan masalah baru bagi masyarakat yang terdampak di sana? Ya, karena memang untuk terkait dengan huntara, hunian tetap ya, selama ini kan rencana menggunakan lahan-lahan milik pemerintah ya, seperti PTPN dan lain sebagainya. Pada intinya BRIN mendukung, nanti perencanaan detailnya seperti apa, intinya BRIN siap untuk berpartisipasi dalam rangka untuk mensukseskan upaya relokasi tersebut. Nah, terkait dengan soal upaya yang rutin ya, dan upaya relokasi warga terdampak dan juga upaya untuk monitoring, memang kami sudah menyiapkan 300-an lebih data satelit resolusi tinggi berupa data planet dengan resolusi 3 meter dan data black sky dengan resolusi 1 meter.
kami bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan dan PT LEN. Jadi BRIN juga sudah mengidentifikasi bangunan, jalan dan jembatan yang terdampak berdasarkan data-data tersebut. Inilah kemudian kami kirimkan ke eh, instansi yang berwenang, kemudian untuk dijadikan bahan dalam rangka untuk upaya rekonstruksi ini. Oke, sejauh mana kemudian kajian BRIN dalam mempertimbangkan misalnya lokasi hunian tetap agar warga yang berada di lokasi tersebut tidak masuk dalam wilayah yang rawan bencana begitu? Ya tentu tim yang bekerja terkait dengan hal tersebut sudah memperhatikan ya aspek-aspek teknis dan aspek-aspek risiko yang harus segera diantisipasi. Saya yakin tim yang terdiri dari berbagai kementerian sudah memikirkan hal-hal yang terkait hal itu, Mbak. Ya. Oke, kita masuk soal inovasi yang sebelumnya memang telah dilakukan oleh BRIN, yaitu mengubah air banjir menjadi air siap minum. Sebenarnya ini bagaimana kemudian teknologi ini bisa bekerja, Prof? Ya sebenarnya memang ini teknologi bukan terbaru ya, ini teknologi yang sudah berkembang dan sudah banyak dimanfaatkan di berbagai lokasi bencana. Kami menyebutnya sebagai teknologi Arsinum, air siap minum, meskipun sebenarnya teknologi ini juga bisa menghasilkan air bersih. Nah, air bersih yang bisa kita hasilkan kurang lebih sekitar 30.000 liter per hari untuk satu unit ya. Untuk air minum kapasitasnya bisa 10.000 liter per hari. Jadi teknologi ini menggunakan berbagai filter baik pada komponen pre-treatment maupun komponen utama pengolahannya. Dan komponen utamanya itu ada membran ultrafiltrasi dan reverse osmosis. Jadi salah satu output dari membran ultrafiltrasi ini memang berupa air bersih. Sementara itu kalau reverse osmosis ini bisa outputnya adalah air siap minum. Jadi kalau kita lihat bahwa membran ultrafiltrasi ini mempunyai pori sebesar 0,01 sampai 0,1 mikron ya, sehingga mampu menghilangkan partikel besar, bakteri, sebagian virus. Tapi membran reverse osmosis ya, ini punya pori yang sangat kecil sebesar 0,0001 sampai 0,01 mikron yang bisa menghilangkan hampir semua zat terlarut, termasuk garam, logam berat, bakteri, dan virus. Nah baru tahap akhir kita lihat kita punya upaya untuk kontrol pH, filtrasi lanjutan, serta sterilisasi ya dengan menggunakan sinar ultraviolet. Ini disiagakan di berapa wilayah, Pak? Ini saat ini kami memiliki 3, satu di Aceh Tamiang, yang dua di Aceh Tamiang, satu lagi di Tapanuli Tengah. Sebenarnya satu lagi akan kita kirimkan ke Takengon, namun memang ada aspek teknis mobilitas ya ke arah sana yang memang belum memungkinkan, sehingga 2 unit saat ini berada di Aceh Tamiang. Oke, kalau terkait dengan aspek keamanan, sejauh mana Pak kualitas air hasil olahan yang diuji ini dipastikan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat di sana? Insya Allah aman, Mbak. Memang gini, Mbak, saya jadi air banjir pun bisa jadi air minum. Yang penting prinsipnya adalah bahwa airnya tidak mengandung minyak dan tidak terlalu keruh dengan total suspended solid atau total padatan yang mengambang ini maksimal 100 mg per liter. Dan juga total dissolved solid, total padatan yang terlarut dalam air ini di bawah 2000 mg per liter. Jadi apabila air baku inputnya terlalu kental, misalnya mengandung lumpur, ya gitu, maka harus dibuatkan kolam untuk mengendapkan air dulu. Namun untuk kasus di Aceh Tamiang, air baku yang digunakan itu TSS-nya sekitar 70 mg per liter, jadi masih sangat aman. Begitu juga di Tapanuli Tengah, ya TSS-nya sekitar 45 sampai 50 mg per liter. Nah, sehingga output arsinum ini juga sudah diuji laboratorium dan alhamdulillah memenuhi baku mutu untuk air minum. Baik. Terima kasih Profesor Arief Satria, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali beraktivitas dan sehat selalu Bapak.